firman yang Tuhan berikan kepada kita untuk menuntun kita untuk Tuhan selalu ada. Begitu luar biasa perjalanannya Pak Hendri. Nah, saya kan melihat Pak Hendri nih sangat aktif di gereja ya. Bagaimana sih Pak Hendri dalam mengatur waktu dalam pelayanan di kantor yang sedang dirintis sekarang dan juga di gereja dan juga di keluarga mungkin? Kalau saya melihat lebih ke prioritas ya, gitu. Kalau untuk pelayanan di gereja kan saya memang lumayan lama lah ya gitu. Mungkin ada lebih dari 10 tahun pelayanan di gereja. Jadi sudah tahu kira-kira tuh kebutuhan gereja apa, kira-kira demografi gereja pelayanannya seperti apa sih gitu. Nah, kalau memang challenge, ya pasti semua orang punya challenge, terutama waktu ya. Waktu kita tuh sempit banget gitu ya. Tapi kita harus membagi-bagi. Nah, itu kita harus lihat skala prioritas. Betul sekali. Nah, Ko Hendri, aku mau tahu dong di Gereja Kalam Kudus Mangga Besar ini, Ko Hendri mengambil bagian dalam pelayanan di bidang apa ya, Ko? Saya di worship leader, singers, dan juga ada paduan suara dan quintet. Begitu. Oh, oke. Berarti sangat aktif ya. Dan yang saya tahu juga beliau adalah seorang majelis di Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar. Dan udah berapa periode kok kalau boleh tahu? Saya empat periode. Nah, dalam keperiodean sendiri, satu periodenya berapa tahun ya, Ko ya? Satu periode 2 tahun. 2 tahun. 2 periode pertama saya di bidang ibadah. Oke. Kemudian 2 periode berikutnya ini di pemuda dan remaja. Harapan ke depan untuk Gereja Kalam Kudus Mangga Besar ini seperti apa, Ko? Saya berharap gereja lebih maju lagi ya, dan lebih mengembangkan yang istilahnya itu kelompok bersama. Kan kita melihat bahwa beberapa kali kita memang mengadakan komsel, kemudian karena jumlah mungkin terlalu besar ya, kita nggak bisa in touch dengan yang satu dengan yang lainnya. Tapi saya harap kita punya komsel yang intimate gitu loh. Istilahnya satu kelompok itu cuma 5 orang gitu. Kelompok anggotanya cuma 4, leadernya 1. Kenapa saya bilang gini? Karena saya rindu dulu juga saya bertumbuh kan di remaja itu lewat KTB. Kalau kita kenal tuh kelompok tumbuh bersama. Nah, tapi buat saya saat itu yang frustrasi itu leader saya. Karena apa? Anggotanya 4, yang cuma survive saya doang gitu. Jadi one on one ya. Nah, kita di sana juga sama-sama lah mencari call mereka balik gitu segala macam. Tapi itu memang membuat kita bertumbuh, sangat bertumbuh, dan kita bisa kuat, kita bisa mengenal siapa Tuhan dan anggota kita masing-masing gitu. Kita lebih akrab satu dengan yang lain. Benar. Saya juga sangat merasakan manfaat komsel. Kadang kita tuh ngerasa di dalam posisi yang kurang menyenangkan di dalam hidup ya. Semua pasti bisa pernah merasakan. Dan komsel tempat kita bisa menceritakan apa yang kita alami. Ketika kita bercerita tentang hal-hal yang sulit dalam hidup, itu udah bagian dari relief ya. Bagian dari menyelesaikan dari problem yang ada dalam diri kita dengan orang-orang yang ya membangun kita ya, Ko ya, yang bisa kita percaya untuk cerita-cerita kita. Ada yang mau disampaikan kok untuk teman-teman di luar sana mungkin untuk senantiasa bisa melayani seperti apa yang sudah kau lakukan di gereja ini? Ya, bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini, saya ingin mengajak kita semua boleh tetap setia di dalam Tuhan, dan seperti kata firman Yohanes 3 ayat 16, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, untuk kita semua. Jadi ketika Tuhan boleh mengorbankan anaknya, kita boleh kembali lagi mengucap syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita nggak melihat bahwa memang Tuhan tidak perlu dilayani, tetapi kita bisa memberikan rasa syukur itu melayani Tuhan dengan melayani sesama. Seperti itu. Baik,
Terima kasih Ko Henry untuk waktu dan kesempatannya. Kiranya apa yang sudah Koko usahakan bersama, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, sama-sama David. Sampai bertemu lagi di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa.